Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, ujian nasional 2020 resmi dibatalkan. Selain pembatalan UN 2020, ujian sekolah atau tes yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka tidak boleh dilakukan. Sebagai gantinya, ujian sekolah dapat berupa portfolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, atau asesmen jarak jauh lainnya. Sementara untuk ujian kenaikan kelas, berlaku prosedur yang sama dengan ujian sekolah. Untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Sekolah dapat menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk menghindari berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. PPDB untuk jalur prestasi dilaksanakan dengan melihat dua komponen penilaian, yakni akumulasi nilai rapor 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Kemendikbud juga akan memberikan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan tentang pengelolaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan BOP atau bantuan operasional pendidikan yang dapat digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan, termasuk untuk membiayai keperluan untuk pencegahan COVID-19 seperti penyediaan alat-alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, masker, serta membiayai pembelajaran daring atau jarak jauh. Semua kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya preventif penyebaran COVID-19, mengingat kesehatan serta keamanan para siswa, pengajar, serta keluarga lebih penting. Sejalan dengan anjuran physical distancing, belajar dari rumah menjadi solusi di tengah pandemi seperti saat ini. Mendikbud menghimbau untuk melakukan pembelajaran daring atau jarak jauh. Dengan belajar dari rumah, siswa akan tetap dibimbing oleh guru. Materi pembelajaran difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pendidikan COVID-19. Tugas dan aktivitas belajarnya pun bisa bervariasi sesuai minat dan kondisi, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitasi belajar dari rumah. Pelaksanaan belajar dari rumah tidak hanya diperuntukkan bagi siswa. Para guru juga dihimbau untuk ikut berinteraksi serta membimbing para muridnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Sejalan dengan anjuran pembelajaran daring, Kemendikbud bekerja sama dengan provider jaringan komunikasi, sehingga siswa dan guru memperoleh subsidi data saat mengakses platform belajar online. Ayo, dukung pemerintah dengan tetap di rumah dan belajar dari rumah.